Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Musta'in Habibi SPDI dengan NIM 2555011111121. Mahasiswa PPK Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Ki Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari Rabu tanggal 8 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMBN 2 Kencong di kelas 8A dengan tema atau materi menjaga lingkungan sekitar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa suatu apapun ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah dilakukan pembacaan doa, setelah itu saya absensi. Absensi ada? Agista? Agus? Min Haji Nafiq? Ahmad Muhyiddin? Alfiyonita? Untuk selanjutnya, mari kita melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk semuanya. Tiga, dua, satu. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi tandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku
Ya, memelihara dan merawat dan menjaga lingkungan sekitar itu juga termasuk kategori menjaga dan juga memelihara. Supaya apa? Supaya kita sebagai manusia itu ada semacam timbal balik. Timbal baliknya adalah kalau kita merawat pohon, pohon itu akan merawat kita. Dari apa? Dari semacam ya, terutama untuk masalah oksigen. Jadi kalau oksigen itu pohon itu kalau malam itu mengeluarkan semacam timbal baliknya ke dapur apa namanya itu semacam oksigen, dan itu untuk kita. Jadi paham ya? Jadi oksigen itu perlu. Jadi kalau pohon ditebangi, maka tidak ada semacam kehidupan. Akibatnya apa? Akibatnya kalau pohon ditebangi akan gundul dan terjadi bencana alam. Ya, kita lanjut ke materi. Jadi bahwasanya untuk pelajaran ini yaitu mengenai inspirasi Al-Quran menyelesaikan alam dan menjaga kehidupan. Bahwasanya kita mulai dengan membaca surat dulu ya. Maksud saya bukan surat, tapi langsung ke materi pembelajaran. Nah, di sini kita jelas bahwa pembahasan dalam ini mencakup mengenai lingkungan faktor dan kerusakannya, ya. Terus yang kedua adalah mengenai hukum lam tajwid, ya, lam jalalah dan hukum roh, dan ayat-ayat menjaga lingkungan dan isi kandungan ayat, dan pentingnya sikap menjaga lingkungan. Nah, kita melihat di sini ada semacam foto ataupun tahu Pandawara, gitu ya. Pandawara itu adalah pemuda 5, ya, yang maksudnya dalam intinya dia itu ingin melihat lingkungannya dia itu bersih. Jadi dia itu tanpa disuruh, tanpa di ataupun intinya dalam dirinya itu sama teman-temannya itu bekerjasama. Bagaimana sih kiranya lingkungan kita itu bersih? Jadi dia itu semacam ada dalam dunia itu bermusyawarah bagaimana kita itu menjadi panutan. Akhirnya apa? Dia bergerak dalam seharinya, terus membersihkan lingkungan sekitar. Akhirnya kita sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini sudah punya alat otomatis, dari sungai yang sampah langsung naik ke kawah. Itu harganya ya lumayan. Kalau dulunya sih masih nyewa, masih pinjam ini, tapi dengan berbagai cara mengumpulkan dana, akhirnya pada orang sudah menjadi besar. Kita tuh bisa, kita sebagai siswa juga bisa. Bisanya di mana? Di lingkungan kita, terutama di lingkungan rumah, terus di lingkungan sekolah. Di lingkungan rumah, terutama kalian yang menjaga rumahnya bersih, ya. Jangan sampai rumah kalian itu menjadi sarang hewan gara-gara tidak membersihkan spilling, membersihkan makanan, apalah gitu, tidak membuang sampah pada tempatnya. Pada
akhirnya apa? Pada akhirnya lama-kelamaan sampah itu menjadi menumpuk di rumah kamu, menjadi sarang, entah sarang kelabang, kalajengking, ular hijau. Terkadang ada kok. Sampah kalau sudah menumpuk, sarang penyakit itu gampang datang. Ya, gampang datang. Misalnya gampang datangnya itu penyakit batuk juga bisa, ya. Batuk, flu, terus pernafasan, gatal-gatal kulit itu juga bisa. Nah, maka dari itu kalian sebagai siswa harus sadar mengenai sampah, ya. Jadi lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Pelestarian lingkungan hidup adalah usaha dengan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup. Nah, sini ada alat yang indah, jangan lupa saya. Yang indah banget, ya. Aslinya berhubungan dengan membuang sampah, misalkan maksudnya membuang sampah sembarangan, ya. Akibatnya apa? Jatuh ke tanah, ya, dia bawa air, bawa ke selokan, ya, bawa ke selokan air itu terus jalan ke air yang besar ke sungai yang besar dan nanti menumpuk di laut. Dan di laut itu pun tidak mau ada kotoran. Dan kotoran itu kalau ada di laut pasti dipinggirkan, pasti. Kalau sampai ke laut selatan kemungkinan ada tumpukan sampah itu. Jadi kurangnya kesadaran dalam diri kita. Kurang kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Akibatnya apa? Penghuni yang ada di dalam laut, entah itu kura-kura, entah itu pinguin, entah itu paus, ya, itu berpengaruh. Dia tidak suka. Tidak sukanya apa? Tidak sukanya kalau ada sampah yang mendekati dia, menjadi itu masalah. Waktu tempat kok begini sih, kotor. Akhirnya sama laut tidak. Akhirnya di bibir pantai banyak tumpukan sampah. Ada yang pernah sampah ya di bibir pantai? Ya itu. Jadi kurangnya kesadaran. Akibatnya apa? Menyebabkan kerusakan. Kalau sampah tidak diselesaikan, penyebabnya adalah kerusakan lingkungan hidup. Akibatnya apa? Peristiwa alam terjadi, yaitu kerusakan murni dari faktor alam, misal gempa, itu juga dari kita. Akibat perbuatan manusia, yaitu kerusakan yang terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Ini di Lapindo, ya, foto Lapindo ini, foto di Kalimantan, ini foto banjir di rumah, ini foto di mana? Pokoknya di sini adalah semacam ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, hanya untuk kepentingan pribadi, saja. Ya, kepentingan pribadi. Terus selanjutnya, ini ada 10 kota yang paling berbahaya. Di antara kota ini di Cina, di Rusia, ya, yang di Cina, Datong di Cina, Sichuan di Cina, Lahore di Peru, Shenyang di Cina, ya, Laoyang di Cina, Changsha di Cina, dan Norilsk di Rusia. Dan semuanya ini memang berbagai macam-macam pencemaran. Pencemarnya diantaranya adalah mengalami penduduknya batuk, ya, 4 juta jiwa yang mengalami batuk, ya. Terus di sisi lain adalah Indonesia masih rendah. Jadi 305 ton limbah kimia biasanya didistribusi oleh
zat berbahaya bisa mematikan disebabkan cyanida dan timah. Perempuan di kota ini hanya meninggal rata-rata hidup pada 47 tahun saja. Dia hanya 42 tahun saja. Ya. Ini. Tidak bisa sampai 50 tahun ataupun lebih. Itu pengaruh dari pencemaran pabrik. Pabrik itu berbahaya. Kalau orang dengan pabrik, ya, kalau tidak ada solusi, itu bahaya. Jadi pabrik itu misalkan membuang semacam limbah, itu harus ada solusinya. Supaya apa? Supaya tidak terkena dampak di masyarakat. Misalkan limbah pabrik apa snack, apa makanan, apa semacam mainan plastik, itu bahaya. Jadi masker itu penting. Memang kalau masker itu kalau dipakai tempat di tempatnya itu penting sekali. Masker, ya, kerja, perjalanan naik sepeda, ya, masker, ya. Terus selanjutnya, nah, kalau sudah kita mengetahui mengenai hal-hal, ya, materi yang sudah saya sampaikan mengenai kejelasan menjaga lingkungan sekitar, penyebab dan akibatnya. Selanjutnya yaitu kita mempelajari mengenai lam jalanan. Ya. Lam jalanan di sini ada dua, ada tafkhim, ada takkik. Kalau tafkhim itu tebal, kalau takkik itu tipis. Ya. Kalau tafkhim itu bacanya wallahu, ya, wallahu wallahu, ya, itu tafkhim. Billahi itu takkik, ya, takkik. Di sini bacanya adalah kalau dalam tafkhim itu hurufnya tebal, ya. Kemudian hurufnya tertentu dengan suara atau dengan bacaan. Tafkhim dibaca dengan cara mengucapkan huruf di bibir sambil menjolokkan ke depan. Lam jalan dibaca tanpa apabila berada di awal kalimat setelah kata fathah atau setelah harakat dhamma. Contoh fathahullah itu tafkhim. Yang kedua adalah takkik tipis, adalah menunjukkan huruf tertentu dengan suara bacaan tipis, ya, dibaca dengan cara mengucapkan huruf di bibir agak menipis sedikit dan tanpa agak menipis. Lam janganlah dibaca takkik apabila berada setelah kata tasraf. Contoh Illahi, indalillahi, ya, indalillahi, ya. Jadi apa yang dikatakan menjaga lingkungan sekitar tadi adalah ya, merawat dan menjaga lingkungan sekitar kita. Selanjutnya kita langsung ke KBD, ya. KBD-nya silakan dikerjakan, ya. Silakan dikerjakan. Seperti tadi yang saya bagikan tadi, atas tadi, ya, silakan dikerjakan dan nanti dipresentasikan, ya. Jadi nomor ini, ya, silakan dikerjakan di lembar kertas, dibuka bukunya dulu, ya, kertasnya dibuka dulu. Ya, dikerjakan dulu. Kalau sudah, ya, dikerjakan dulu di kelompok bareng-bareng. Ya, dikerjakan.
kita mulai diskusi kita tes dulu ya. Mari kita mulai 1, 2, 3. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 1. Silakan maju. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang inspirasi ayat Al-Quran tentang cara menjelaskan tentang cara mengatasi lingkungan yang akan dijelaskan oleh saudari Pinata Masifi. Karena Allah telah menciptakan manusia ini, maka kita harus menjaganya dan melestarikannya. Ya. Dari sudah. Dari kelompok 1 ada yang lain? Ya. Bagaimana cara mengatasi bencana gila yang sudah terjadi? Ya. Dengan cara menjaga dan juga memperbaiki dan saling membantu. Ya, saling berbagai dan saling bergotong royong. Ada lagi? Tidak ada ya? Ya. Terus dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2 sekarang maju. Awas, nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang buku pembacaan Nahjul Jalalah akan dijelaskan oleh hukum pembacaan Nahjul Jalalah dibedakan menjadi 2 yaitu tafsir, itu cara pembacaan Al-Quran Bakar dan tadi yaitu cara pembacaan Al-Quran. Ada pertanyaan? Ya. Kelompok 1. Bukunya apa? Pembacaan ini adalah kata
Terima kasih. Sekian inspirasi dari kami. Kurangnya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya. Jadi untuk masalah presentasi tadi mengenai apa namanya lingkungan, jaga lingkungan sekitar, bahwa itu sangat penting sekali supaya apa? Supaya kehidupan generasi itu bisa merasakan semuanya. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia harus saling menjaga, ya, menjaga dan juga melestarikan ataupun menjaga kehidupan tanaman kita, terutama diri kita, sumber alam, terutama penggunaan air, kalau tidak digunakan ditutup, kalau tidak ditutup banjir, ya. Gunakanlah sebaik mungkin. Ya. Itu dari sini dulu, ya. Mudah-mudahan dalam presentasi tadi semoga bermanfaat. Dan sebelumnya apabila ada kesalahan dari Pak Guru, sebelum kita selesai, mari kita SBK lagi. Ya. Sebelum selesai pelajaran, mari kita mulai. Ucapkan Takbir, ucapkan takbir, alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, Subhanallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman pujian atau pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia ataupun binatang melainkan menjadi sedekah baginya. Maka dari itu kalau kita menanam pohon dan pohon itu bila mana berbuah, entah itu mangga, durian, kelengkeng dan sebagainya, itu akan menjadi rezeki dan pahala bagi kamu di situ tidak kamu rasakan. Meskipun kelapa, walaupun tidak bisa panen, kalau kamu dari kecil tanam, ataupun kamu sudah tua tanam kalau kecil, tapi kamu tidak bisa memanen, tapi yang memanen adalah siapa? Kita, anak kamu, cucu kamu, yang berasa. Sudah, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama.